Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Dwi Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber dari radioaktivitas. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian dan sumbernya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari radioaktivitas, di mana radioaktivitas ini ditemukan oleh H. Becquerel pada tahun 1896. Nah, Becquerel ini tuh menamakan radiasi yang dia temui ini dengan sebutan sinar uranium. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah singkat dari radioaktivitas, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, di mana radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memecahkan radiasi dan berubah menjadi inti yang stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut dengan radioisotop. Materi-materi yang mengandung radioisotop banyak itu biasa disebut dengan zat radioaktif. Nah, di sini sekarang kita udah pada mengerti pengertian dari radioaktivitas. Di sini saya akan menjelaskan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang sumber dari radioaktivitas. Sumber radioaktivitas itu ada yang bersifat alami dan juga ada yang bersifat buatan. Di mana sumber radioaktivitas yang bersifat alami ini bisa kita temukan di mana-mana. Contohnya di udara, di lapisan kulit bumi, bahkan di dalam makanan dan di dalam minuman pun kita bisa menemuinya, dan juga di dalam tubuh manusia. Nah, setelah kita mengetahui tentang sumber dari radioaktif yang bersifat alami, nah di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang sumber radioaktif yang bersifat buatan, di mana sumber radioaktif yang bersifat buatan ini tuh sekarang sudah banyak sekali digunakan di berbagai bidang. Contohnya di bidang kesehatan, lalu di bidang industri, dan juga di bidang pertambangan. Oke, jadi banyak sekali manfaat, tujuan maupun fungsi praktis untuk penggunaan radioaktivitas atau radiasi ini. Sumber radioaktif ini biasanya digunakan untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis dan mengobati penyakit, mensterilkan peralatan medis atau makanan, menghasilkan energi untuk panas dan tenaga listrik, serta memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri. Berikut beberapa contohnya, diantaranya adalah yang pertama ini adalah sebagai pelacak atau tracers. Pelacak adalah aplikasi umum radioisotop. Pelacak ini merupakan elemen radioaktif yang jalurnya dapat dilalui reaksi kimia dan biasanya digunakan dalam bidang medis dan dalam studi tumbuhan dan hewan. Radioaktif iodin T131 contohnya yang dapat digunakan untuk mempelajari fungsi kelenjar tiroid yang membantu dalam mendeteksi penyakit. Nah, yang kedua ini sebagai reaktor nuklir. Reaktor nuklir ini adalah alat yang mengontrol reaksi fisi yang menghasilkan zat baru dari produk fisi dan energi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan uranium dalam reaksi fisi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Nah, steam yang dihasilkan oleh panas yang dilepaskan selama proses fisi dan uap inilah yang memutar turbin untuk menghasilkan energi uap. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sebagai pendeteksi asap. Beberapa detektor asap juga menggunakan elemen radioaktif sebagai bagian dari mekanisme pendeteksiannya. Biasanya americium-241 yang menggunakan radiasi pengen dari partikel alfa untuk menyebabkan dan kemudian mengukur perubahan ionisasi di udara segera di sekitar detektor. Perubahan akibat asap di udara ini akan menyebabkan alarm berbunyi. Nah, kemudian manfaat yang keempat yaitu sebagai pengobatan. Biasanya rumah sakit menggunakan radiasi dalam berbagai cara. Contohnya mesin X-ray, CT, dan PET menggunakan sinar X dan radiasi gamma untuk menghasilkan gambar detail pada tubuh manusia. Biasanya untuk memberikan informasi diagnostik yang tentunya berharga bagi dokter maupun pasiennya. Nah, radionuklida ini juga digunakan untuk mengobati penyakit secara langsung seperti iodium radioaktif yang diambil hampir secara eksklusif oleh tiroid untuk mengobati kanker atau hipertiroidisme. Pelacak dan pewarna radioaktif juga digunakan dapat secara akurat untuk memetakan area atau sistem tertentu seperti dalam tes jantung yang dapat menggunakan isotop radioaktif seperti technetium-99 untuk mengidentifikasi area jantung dan arteri di sekitarnya dengan aliran darah yang berkurang. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai radiografi. Pada dasarnya versi bertenaga tinggi dari jenis mesin X-ray yang digunakan dalam pengobatan itu ada kamera radiografi industri yang menggunakan sinar X atau bahkan sumber gamma seperti iridium 192, kobalt 60 atau cesium 137 untuk diperiksa sesuatu yang sulit dijangkau dari tempatnya. Ini sering digunakan untuk memeriksa cacat atau ketidakteraturan las, untuk memeriksa bahan lain, untuk menemukan suatu anomali struktural atau komponen internal lainnya.
Nah, kemudian manfaat yang terakhir ini adalah sebagai keamanan makanan. Ada yang dinamakan iradiasi makanan atau proses penggunaan sumber radioaktif untuk mensterilkan bahan makanan. Nah, radiasi ini bekerja dengan membunuh bakteri atau virus untuk menghilangkan kemampuan mereka untuk bereproduksi dengan merusak DNA atau RNA mereka. Karena radiasi neutron tidak digunakan, sisa makanan tidak menjadi radioaktif dengan sendirinya, sehingga aman untuk dimakan. Metode ini juga digunakan untuk mensterilkan kemasan makanan, alat kesehatan, maupun bagian produksi lainnya. Nah, pemaparan barusan hanya sebagian kecil dari manfaat yang dihasilkan oleh radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak manfaat-manfaat di bidang lainnya, namun mungkin tidak dapat saya paparkan semuanya sekarang. Namun jangan khawatir, kita akan berlanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita yang satu ini. Dampak radioaktif. Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada umat manusia seperti berikut, yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau hilang, terjadi diare, badan panas atau demam, berat badan turun, kanker darah atau leukemia, meningkatnya denyut jantung atau nadi, daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya berkurang. Efek pada kesehatan manusia ini ada dua efek kesehatan utama yang disebabkan oleh radiasi yang bertindak dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan juga pada jarak yang lebih pendek dan lebih besar. Radiasi ini menyebabkan masalah kesehatan dengan membunuh sel-sel dalam tubuh, dan jumlah dan jenis kerusakan yang dilakukan tergantung pada dosis radiasi yang diterima dan waktu di mana dosis tersebar. Bahan radioaktif ini yang menyebar ke daerah yang lebih luas dapat menyebabkan efek kesehatan jangka panjang melalui eksposur yang lama, terutama jika mereka memasuki rantai makanan atau terhirup atau tertelan langsung. Isotop radioaktif iodin ini yang menjalani peluruhan beta dapat menumpuk pada kelenjar tiroid dan dapat menyebabkan kanker tiroid. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan proteksi. Proteksi radiasi atau proteksi radiologi adalah perlindungan orang dari efek berbahaya, paparan radiasi, cahaya pengion, dan cara mencapainya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif lainnya. Di Indonesia, badan pengawasan tersebut adalah BAPETN atau Badan Pengawasan Teknologi Nuklir atau Tenaga Nuklir. Proteksi radiasi tersebut sekarang ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi atau International Commission on Radiology Protection atau ICRP. Dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi yang intinya sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu kegiatan tidak akan dilakukan kecuali mempunyai keuntungan yang positif dibandingkan dengan risikonya. Yang kedua, paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai. Yang ketiga, dosis perorangan tidak boleh melampaui batasan direkomendasikan oleh ICRP. Selanjutnya ada proteksi radiasi di bidang radiologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi proteksi radiasi diperkirakan sama usianya dengan penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen pada 8 November 1895. Adanya efek yang merusak dari sinar X disadari segera setelah penemuan sinar kasat mata. Dokter dan pasien yang menerima radiasi ini dalam suatu periode tertentu diketahui menderita eritema. Dalam perkembangan lebih lanjut diketahui pula bahwa semua radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya efek yang merusak pada organ tubuh. Namun, karena manfaat radiasi pengion jauh lebih besar, jadi tidak akan terlalu besar risikonya juga untuk orang-orang. Kesimpulannya adalah penggunaan radiostop sangat membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi kelainan-kelainan dalam jaringan tubuh, dalam hidrologi untuk menyelidiki kebocoran-kebocoran, atau dalam bidang pertanian untuk membentuk bibit unggul, dan dalam penyimpanan makanan pun radiosotop diperlukan, serta dalam bidang kimia, sains pengukuran usia bahan organik, serta dalam bidang industri. Sekian dari kesimpulan.